Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus, khususnya anak-anak kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Pak Ari percaya bahwa sebelum mulai pelajaran agama hari ini, anak-anak sudah memulainya dengan berdoa. Dan anak yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas hal-hal atau materi PTS kemarin, di mana ada beberapa soal yang sering salah atau banyak anak yang mengalami kesalahan, dan ini memang kita tidak membahas semuanya, tapi hanya beberapa soal, dan Pak tidak menyebutkan nomor soalnya karena di beberapa soal ada satu topik ya, ada satu topik misalnya tentang pertumbuhan laki-laki dan perempuan, itu ada beberapa soal di situ ya. Tetapi di sini Pak hanya membahas hal-hal yang sering kali keliru, topik-topik atau materi-materi yang sering kali kita keliru, mengalami kesalahan. Baik, mari kita bahas satu persatu tentang topik atau materi yang sering kali atau mengalami kesulitan, ya. Memang tidak misalnya satu soal tidak bisa semua, tidak. Satu soal 50 anak tidak bisa, 50% anak tidak bisa, tidak seperti itu. Tetapi ada beberapa siswa yang juga kurang memahami atau mungkin mengalami kesalahan atau mengalami kesulitan. Ya. Yang pertama tentang ciri-ciri perubahan fisik pada laki-laki, ya. Ciri-ciri perubahan fisik pada laki-laki itu apa? Jakun. Nah, jakun ini ya mulai tumbuh, lalu dada tampak lebih bidang, dan tumbuhnya rambut di daerah ketek misalnya atau kemaluan misalnya ya. Suara menjadi lebih besar, menjadi lebih berat, baunya tampak lebih lebar, dan ototnya lebih berisi ya. Dan tentunya perlu diketahui bahwa laki-laki tidak bisa melahirkan ya. Lalu itu tadi adalah ciri perubahan bentuk fisik pada laki-laki. Nah, selanjutnya kita lihat ciri perubahan fisik pada perempuan. Ya, ciri perubahan fisik pada perempuan itu tampak pada payudara yang mulai membesar. Lalu pinggul ini juga mulai membesar, melebar. Bentuk tubuh menjadi lebih bulat, suaranya nyaring ya. Dan bisa melahirkan, sehingga untuk anak-anak kelas 5 yang sudah mulai puber, berhati-hati dalam bergaul. Dan perempuan juga punya keistimewaan, yaitu bisa melahirkan, bisa menyusui. Nah, selanjutnya hal yang seringkali juga mengalami kesulitan, itu tugas manusia bagi dunia adalah menjadi karya keselamatan Allah. Tugasnya itu manusia bagi dunia ini menjadi karya keselamatan Allah. Manusia datang untuk tidak menguasai ke dunia ini, tidak untuk serakah, tapi menjadi karya keselamatan Allah. Karya keselamatan. Kita saling mengasihi, saling mencintai, supaya kita juga saling membantu untuk menyelamatkan sesama kita. Kalau kita bisa menyelamatkan sesama kita, berarti kita bisa menjadi alat untuk menyalurkan karya keselamatan Allah. Selanjutnya, anak terkasih, ada soal tentang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tertulis dalam kitab Nah, tertulis dalam kitab Kejadian, lihat ya, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kisah penciptaan ini dimulai dari kisah atau dari kitab Kejadian bab 1, dan pada bab itu pula manusia diciptakan pada hari ke-6. Ya, kita bisa
kira-kira ya. Itu terlalu, kalau bab ayatnya terlalu, misalnya ayat 10, ayat 12 itu kelihatannya bukan ya. Nanti ayat yang belakang gitu. Tapi baik kalau kita hafalkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah masuk dalam kitab suci, itu adalah kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Ada juga persoalan lagi tentang perumpamaan tentang talenta itu ditulis dalam Injil apa? Ditulis dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Bab 25 ayat 14 sampai 20. Dan perlu diingat, di sini perlu diingat, ini soalnya berkesinambungan ya kemarin. Perlu diingat bahwa hamba yang pertama ini diberi 5 talenta. Lalu hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Dan hamba yang tidak bisa mengembangkan talenta ialah hamba yang ketiga. Dan dalam kisah perumpamaan itu yang dimaksud talenta itu adalah uang. Namun Tuhan Yesus ingin mengartikan, memaknai suatu talenta itu adalah bakat dan kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang setiap orang miliki. Nah, itu adalah perumpamaan tentang talenta, anak terkasih. Ya. Selanjutnya kita akan mengerti tentang perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan lain. Bahwa perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan lain ialah manusia memiliki akal dan budi. Tidak hanya akal saja, ya, tidak hanya bisa berkembang biak saja. Ya, di situ di soal-soal itu banyak yang mengecoh mungkin ya. Tetapi perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan lain adalah manusia memiliki akal budi. Akal adalah pikiran dan budi adalah sikap seseorang dalam menanggapi segala situasi yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita bersama orang lebih tua kita harus sopan dan santun, itu merupakan budi, ya, sikap kita untuk menghormati orang yang lebih tua, misalnya seperti itu. Ya, itu. Lalu selanjutnya ada persoalan kalau menghargai, ya. Kita menghargai sesama manusia, kita berarti juga menghargai Sang Pencipta. Karena apa? Karena hal itu sesama kita adalah perwujudan Tuhan secara nyata di dalam hidup kita. Sesama kita ini adalah Tuhan-Tuhan yang nampak, Allah-Allah yang nampak dalam hidup kita. Sehingga kita sangat diharapkan untuk menghargai, mencintai sesama kita. Kalau jika kita menghargai sesama kita yang juga ciptaan Tuhan, berarti kita juga menghargai Sang Pencipta Tuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya anak terkasih, Pak Erik mengingatkan pula perihal sungai di Taman Eden. Ya. Kemarin sudah dirampungkan juga kan, sudah diberikan video, bukan rangkuman. Pak Erik ingat, bisa dilihat di YouTube selanjutnya juga. YouTube sebelumnya, bahwa sungai di Taman Eden ini berjumlah 4. Ya. Ada Pison, ada Gihon, ada Efrat, dan ada Tigris. Berjumlah 4: Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Ya, itu saja. Karena masih ada kemarin yang salah atau mungkin lupa ya, mungkin lupa nggak apa. Itu adalah pembelajaran, kita belajar bersama-sama supaya kedepannya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan
mengerti atau melihat tentang Taman Eden disebut sebagai taman apa sih? Ya, Taman Eden itu juga disebut sebagai Taman Firdaus. Ya, Taman Firdaus yang digambarkan begitu indahnya, di situ semua tercukupi, ya, sejuk, ya, digambarkan seperti itu. Kalau kita baca-baca kitab suci, baca-baca buku-buku bacaan rohani, Firdaus dan Taman Eden digambarkan seperti itu. Ya. Loh, di jawaban-jawaban itu ada beberapa hal. Mungkin ada Golgota. Kenapa kok tidak Golgota? Ya, kalau kalian ingat di soalnya, kenapa kok tidak Golgota? Golgota adalah tempat Yesus disalib, dan itu adalah bukit, ya, bukan taman. Ya, nah, bisa dinamakan Golgota, bisa dinamakan Bukit Tengkorak, karena banyak orang yang disalib lalu dibuang di situ, banyak sekali tengkorak-tengkorak. Lalu kenapa kok tidak dinamakan Yerusalem? Yerusalem adalah kota di mana adanya terletaknya bait Allah, dan itu selalu dikunjungi oleh orang-orang Yahudi ketika merayakan Paskah Yahudi. Lalu ada lagi pilihan, kenapa tidak Sinai? Sinai itu juga gunung di mana Musa mendapat ilham Allah atau mendapatkan 10 perintah Allah itu di Gunung Sinai. Ya. Nah, terkasih. Baik, lanjutkan ya. Kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan yang Allah berikan ini, yang berikan kepada kita ini berbeda-beda. Ya. Supaya apa? Supaya kita saling melengkapi. Kemampuan yang berbeda-beda Allah berikan kepada kita ini supaya kita saling melengkapi, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan hal itu yang ingin ditonjolkan dalam pelajaran ini. Baik, anak-anak terkasih, ada beberapa hal, beberapa materi atau beberapa soal tadi yang Pak Eri ulas lagi supaya ini juga bermanfaat, mengingatkan anak-anak yang mungkin lupa atau mungkin kurang tahu atau mungkin kesulitan dalam menghadapi soal yang hal-halnya sudah Pak Eri sebutkan tadi. Tetapi sebagian besar anak-anak sudah bisa, tapi memang ada beberapa hal yang harus diulangi, beberapa hal yang harus diingatkan lagi. Dan semoga ini bermanfaat dan anak-anak lebih belajar, lebih giat lagi. Semoga dapat meraih cita-cita. Dan cukup sekian dari Pak Eri. Semoga anak-anak juga menjaga kesehatan. Salam sejahtera, salam sejahtera semua. Tuhan memberkati.